Di setiap sekolah ada satu sosok yang mungkin tidak selalu terlihat di depan kelas, tetapi selalu hadir ketika siswa membutuhkan tempat untuk bercerita. Dia adalah guru BK. Setiap hari, saya berusaha menjadikan ruang BK bukan hanya tempat mencari solusi, tapi tempat yang memberi rasa aman, nyaman, tempat di mana siswa merasa diterima dan didengar. Dalam menjalankan tugas, saya menerapkan metode kreatif ceria, curhat, edukasi, refleksi, inspirasi, dan aman. Melalui pendekatan ini, saya ingin setiap siswa merasa bebas untuk curhat, mendapatkan edukasi dengan cara yang menyenangkan, menemukan makna lewat refleksi, termotivasi oleh inspirasi, dan tentu saja merasa aman setiap kali berbicara dengan guru BK. Karena menjadi guru BK bukan hanya tentang memberi nasihat, tapi tentang menghadirkan hati di setiap langkah pendampingan. Dalam menjalani peran ini, tantangan selalu ada. Setiap siswa membawa cerita yang berbeda. Ada yang ceria, tapi ada pula yang sedang berjuang dengan masalah keluarga, pertemanan, atau kehilangan motivasi belajar. Saya pernah mendampingi seorang siswa yang hampir putus sekolah. Ia jarang hadir, tertinggal dalam pelajaran, dan merasa tidak ada gunanya melanjutkan sekolah. Saya memulainya dengan tahap pertama dari ceria, yaitu curhat. Saya mengajaknya berbicara dari hati ke hati, mendengarkan tanpa menghakimi. Dari pertemuan itu, saya tahu bahwa masalahnya bukan kemauan, tapi keadaan ekonomi keluarga dan tekanan mental yang ia alami. Saya lanjutkan ke tahap edukasi, memberikan pemahaman bahwa sekolah adalah jalan menuju masa depan, bahwa setiap kesulitan bisa dihadapi jika ada kemauan dan dukungan. Setiap saya melakukan kunjungan rumah, bertemu dengan orang tuanya, menjadi jalan agar ia bisa kembali ke sekolah. Tantangan itu mengajarkan saya bahwa guru BK bukan hanya mendengarkan, tapi juga berjuang dan berjalan bersama siswa dalam setiap proses perubahan. Dari pengalaman itu, saya semakin yakin bahwa bimbingan harus dilakukan dengan cara yang kreatif dan menyenangkan. Maka saya kembangkan metode ceria ini ke dalam berbagai kegiatan nyata. Pada tahap edukasi, saya menghadirkan permainan konseling edukatif seperti kartu dilema moral. Melalui permainan ini, saya belajar mengendalikan emosi, mengenal diri, dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Pada tahap curhat, saya tidak hanya membuka ruang di sekolah, tapi juga menyediakan media curhat melalui sosial media. Melalui akun sosial media, siswa bisa menulis pesan pribadi, berbagi perasaan, atau sekedar meminta saran tanpa rasa takut. Saya menyiapkan waktu khusus untuk membaca dan menanggapi setiap pesan dengan penuh empati dan rahasia. Media ini membantu saya menjangkau siswa yang mungkin malu berbicara langsung, namun tetap membutuhkan ruang aman untuk didengar. Selanjutnya, tahap refleksi saya wujudkan dalam bentuk diskusi kelompok dan testimoni lisan. Setelah kegiatan konseling atau permainan edukatif, saya mengajak siswa duduk bersama, berdiskusi santai tentang apa yang mereka rasakan dan pelajari. Beberapa siswa juga saya beri kesempatan untuk menyampaikan testimoni secara lisan, menceritakan pengalaman pribadi mereka tentang perubahan cara berpikir, semangat baru, atau pelajaran hidup yang mereka dapatkan dari kegiatan BK. Melalui refleksi ini, suasana menjadi akrab dan penuh makna. Siswa saling mendengarkan, saling menguatkan, dan belajar bahwa setiap orang punya perjuangan masing-masing. Untuk tahap inspirasi, saya melanjutkannya dengan kegiatan sharing motivasi dan pembuatan video inspiratif siswa. Dalam kegiatan ini, beberapa siswa berbagi kisah nyata tentang perjuangan mereka menghadapi kesulitan, lalu kami mendokumentasikan dalam bentuk video motivasi untuk disebarkan di lingkungan sekolah. Tujuannya sederhana, agar setiap siswa tahu bahwa mereka tidak sendirian.
dan bahwa mereka semangat bisa menular dari satu cerita ke cerita lain. Semua kegiatan ini tentu dilakukan dengan menjaga suasana aman, di mana siswa merasa diterima, dihargai, dan bebas mengekspresikan diri tanpa takut dihakimi. Dengan pendekatan ceria yang kreatif, layanan BK menjadi ruang tumbuh, tempat di mana siswa belajar, memahami diri, saling menginspirasi, dan menemukan makna baru dalam perjalanan mereka. Dari setiap langkah kecil itu, saya belajar bahwa menjadi guru BK adalah perjalanan hati. Di balik setiap senyum siswa, selalu ada perjuangan panjang yang diam-diam mereka lawan. Salah satu kisah yang tak akan pernah saya lupakan adalah seorang siswa yang dulu hampir putus sekolah, kini telah melanjutkan pendidikannya ke SMA. Ia adalah bukti nyata bahwa bimbingan dengan hati dan pendekatan yang hangat dapat mengubah masa depan seseorang. Ketika siswa bisa curhat dengan tenang, belajar lewat edukasi yang ringan, merenung dalam refleksi, menemukan semangat lewat inspirasi, dan merasa aman untuk menjadi dirinya sendiri. Disitulah peran guru BK benar-benar hidup. Kini pengalaman ini saya bagikan kepada rekan-rekan dalam musyawarah guru BK, agar semangat pelayanan dan inovasi metode ceria bisa menyebar luas. Kami saling belajar, saling menguatkan, dan terus menyalakan semangat untuk menciptakan sekolah yang ramah, aman, dan menyenangkan bagi setiap anak. Ketika menjadi guru BK bukan sekedar profesi, tapi panggilan hati untuk hadir, mendengarkan, dan menginspirasi. Dan selama masih ada satu anak yang membutuhkan bimbingan, saya akan terus ada dengan hati yang ceria dan dedikasi yang tidak pernah padam.